Halo, assalamualaikum teman-teman. Wah, lumayan lama saya nggak muncul ya. Ya, namanya juga kita kerja ya. Kehidupan sehari-hari kita. Ya, bukan ini saja ya yang kita kerjakan. Bikin konten ini ya selingan hidup lah untuk nyenang-nyenangkan diri. Teman-teman, kita orang Indonesia ya, sangat bangga dengan bahasanya. Bahasa kita ini adalah sebuah bahasa yang punya karakter, bahasa yang kalau banyak bule-bule bilang bahasa yang sederhana, mudah dipelajari, tapi indah didengar. Selain itu, emang rakyat kita sangat menjunjung tinggi bahasa persatuan ini ya. Makanya nggak heran, nggak banyak orang Indonesia yang bisa bahasa Inggris tuh. Karena apa? Bahasa Inggris itu derajatnya ada di bawah bahasa nasional kita. Jadi kurang penting lah bahasa Inggris tuh. Biar orang bilang bahasa Inggris itu bahasa internasional. Buat orang Indonesia nggak penting. Hebat bahasa kita ya. Nah, saya kepingin menunjukkan video di mana kebanggaan kita terhadap bahasa kita itu dibawa oleh Presiden Republik Indonesia kemana-mana. Mau dia berkunjung kemana saja ya. Pak Jokowi selalu berbahasa Indonesia. Nggak peduli dia orang mau ngerti apa nggak peduli. Prinsipnya, kalau kamu mau mengerti saya, belajarlah bahasa Indonesia. Nah, itu orang Indonesia tuh. Makanya banyak bule-bule di Indonesia cepat sekali bisa bahasa Indonesia. Karena apa? Dipaksa sama orang Indonesia untuk berbahasa Indonesia. Kalau kamu mau macam-macam berbahasa Inggris di Indonesia, ya nggak diajak ngomong sama orang Indonesia. Orang Indonesia itu paling males belajar bahasa Inggris. Masih mending, kalau saya masih untung masih bisa dikit lah. Dikit masih ngerti. Nggak lancar-lancar amat. Tapi itu kan ya nggak penting lah. Yang penting kita bisa berkomunikasi ya. Oke, videonya pidato Pak Jokowi di Universitas Georgetown di Amerika, yang mana universitas ini akan membangun kerjasama dengan Indonesia dan mungkin tahun depan akan membuka kampus di Indonesia. Pidato Jokowi di Georgetown University, Amerika Serikat. Jadi sangat banyak sekali pidato Jokowi berbahasa Indonesia di mana saja. Mau ke Afrika, mau ke Amerika, mau ke Jerman, mau ke Jepang, selalu berbahasa Indonesia. Nah, inilah hal yang nggak pernah akan bisa dilakukan oleh Malaysia. Malaysia itu sangat bangga dengan bahasa Inggris. Bahasa Melayu itu ditempatkan di tempat yang sangat rendah sekali. Sehingga kalau orang berbahasa Melayu di Malaysia, dianggap uneducated, tidak berpendidikan. Kalau di Indonesia, bahasa Indonesia sangat kita junjung tinggi. Kalau di Malaysia, bahasa Melayu terpinggirkan. Oke, kita mulai videonya. 1, 2, 3. Presiden Dejoya, keluarga besar Georgetown, hadirin sekalian, selamat siang. Oh yes. Ini pertama kali saya berbicara di sebuah universitas di Amerika, dan itu adalah Georgetown University. Ntar dulu teman-teman. Saya pause dulu ya. Tapi
bagaimana mereka bisa ketawa, terus tepuk tangan, memberi aplaus. Padahal itu kan mereka orang Amerika ya. Berarti udah hebat bener bahasa Indonesia. Nggak terkalahkan. Sebentar lagi dia akan menggantikan bahasa Inggris menjadi bahasa internasional. Di mana-mana orang akan berbahasa Indonesia sebentar lagi. Alasan saya ada dua. Yang pertama, karena ini adalah universitas bagus, top. Tepuk tangan untuk Georgetown Uni. Yang kedua, karena Indonesia dan Georgetown akan menjalin kerjasama dan Georgetown akan membuka kampus di Indonesia tahun depan. Semoga tidak mundur. Pendidikan adalah salah satu prioritas Indonesia, karena di tahun 2030-an, Indonesia akan mengalami bonus demografi, sehingga kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penentu. Saya harap nanti lulusan Georgetown Uni Indonesia juga kelak bisa menjadi presiden seperti Mr. Bill Clinton. Siang ini saya tidak akan berbagi tentang ilmu negosiasi, ilmu politik, apalagi aljabar, no. It's too complicated. Just leave it to the Georgetown lecturers. They already an expert. Today, I just want to share a story about Indonesia. Has anyone ever been to Indonesia? When? Good. Tahukah Anda bahwa Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau? 2/3 Indonesia adalah air. Dan penduduk Indonesia sekarang ini hampir 300 juta. Indonesia memiliki 714 suku dan 1.100 lebih bahasa daerah. Dan sebagai negara demokrasi terbesar ketiga dunia, tahun depan Indonesia akan ada pemilu, pilihan presiden dan legislatif atau parlemen, dan kemudian di bulan November akan ada pilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Pilihan langsung oleh rakyat. Indonesia adalah negara yang dipersatukan oleh keberagaman. Bagi Indonesia, perbedaan dan keragaman adalah anugerah. Dan dalam mengelola keberagamannya, Indonesia memiliki panduan, memiliki ideologi, yaitu Pancasila, Unity and Diversity, yang menginspirasi di setiap sendi-sendi kehidupan, termasuk kehidupan bernegara. Bagi Indonesia, kompetisi dan rivalitas adalah wajar. Adanya perbedaan adalah hal yang biasa, but most importantly, it must be managed well, agar tidak menimbulkan konflik terbuka yang dapat dipicu ketidakstabilan kawasan, sehingga yang namanya communication, room for dialogue, collaboration, cooperation itu menjadi kunci untuk mencapai stabilitas dan perdamaian,
baik di kawasan maupun di dunia. Indonesia is always open to cooperate with any country dan tidak berpihak pada kekuatan manapun, kecuali pada perdamaian dan kemanusiaan. Itulah prinsip yang kami bawa di keketuaan Indonesia di G20 dan di ASEAN, yang dijalankan dalam situasi dunia yang terbelah dengan rivalitas yang sangat tajam dan geopolitik yang memanas. Still, praise to God, keduanya dapat diselesaikan oleh Indonesia dengan baik. Kemudian banyak yang bertanya, how could it be? How to? Then, I wanna tell you, the key is listen and play a bridging role. That's it. Kadang kita sering lupa mendengarkan, lupa memahami kepentingan pihak lain, karakter bangsa lain, terutama ini untuk negara besar dan negara maju yang sibuk memaksakan kepentingannya. Ntar dulu. Ngomong-ngomong, berani-beraninya Pak Jokowi ngeritik Amerika di negara Amerika sendiri. Emang Jokowi nggak ada takut-takutnya jadi manusia. Itulah mental bangsa Indonesia tuh. Nggak takut berbicara di mana saja. Lanjut. Dan tidak jarang disertai ancaman. Padahal dunia tidak sedang baik-baik saja. Instabilitas terjadi di mana-mana. Perang di Ukraina belum selesai, sudah muncul perang di Gaza. Dan setiap menit, 10 menit, satu anak terbunuh di Gaza. Lebih dari 66% adalah korbannya adalah wanita dan anak-anak. Human life seems meaningless, but for me, every life is precious. This is a humanitarian problem, dan untuk menghentikannya, yang dibutuhkan adalah global solidarity, global leadership yang memprioritaskan kemanusiaan. Ada sebuah kutipan dari Presiden Abraham Lincoln, you cannot escape the responsibility of tomorrow by evading it today. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga perdamaian dan kita harus tunaikan tanggung jawab ini sekarang juga. Terima kasih. Please welcome to the stage the Dean of the School of Foreign Service, Joel Hellman. So on behalf of all of us here at Georgetown University, I want to warmly thank you, President Jokowi, for honoring us here with your visit on this historic trip to Washington, D.C. I now have the pleasure of asking you a few questions that were received in advance from members of our community. The first is, at this summit meeting that you're about to have with President Biden, they are going to be announcing the upgrading of Indonesia's relationship to a comprehensive strategic partnership. What is the importance of upgrading the U.S.-Indonesia relationship to a comprehensive strategic partnership? Iya. Amerika adalah negara besar. Gimana ini? Ditanya bahasa Inggris kok dijawabnya pakai bahasa Indonesia. Ngerti nggak dia itu? Coba kita lihat terusnya ya. Dan
pengaruhnya kepada negara manapun juga sangat besar. Ekspor Indonesia sekarang ini ke Amerika juga sangat besar. Oleh sebab itu, ruang harus dibuka lebar-lebar untuk memperkuat kerjasama. Ini terkait baik urusan perdagangan, urusan ekonomi, urusan investasi, urusan mineral kritis, dan juga transisi energi. Ya begitulah teman-teman ya, bahwa Pak Jokowi mencanangkan bahasa Indonesia menjadi bahasa PBB, bahasa resmi PBB ke-10 di tahun 2045. Jadi mau nggak mau, dia mesti berbicara dalam bahasa Indonesia di forum manapun. Harus dipaksakan dunia ini untuk mengenal bahasa Indonesia. Dengan itulah cara kita memartabatkan bahasa kita. Kita paksa semua orang untuk bisa berbicara bahasa Indonesia. Harus dipaksa. Juga melalui program pengajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing. Atau BIPA, yang mana telah diajarkan di 52 negara sekarang. Dan banyak sekali universitas-universitas di dunia yang menawarkan program studi bahasa Indonesia. Semoga negara kita ke depannya akan terus maju, meninggalkan kawasan manapun yang ada di ASEAN ini. Bahkan kita akan menjadi pemimpin dunia suatu saat. Sampai sini dulu perjumpaan kita. Sampai ketemu lagi kapan-kapan. Mati kutu Malaysia.